Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tattu bidarbillah duluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا من كل قدر مقدور وهدر مهزور ومن جميع الشرور تدارسنا بالله من عدونا وعدونا من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن عدو أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل
nabil muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah hadarat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha aina makan min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama il-amilin wa awliya siddiqin wal asfiya salihin, khususan hadarat al-imam Abi Dawud Sulaiman bin al-As'as as-Sajistani. Bismillah hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Ila hadrat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa hazibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat ila wa farajahullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Usaid bin Ali al-Ijli, haddatsana Waqi'un anil Hasan bin Salih an Sayyidi fi Zil Qurba qala hum Banu Abdul Muttalib. Telah menceritakan pada kami Husain bin Ali al-Ijli, telah menceritakan pada kami Waqi dari Al-Hasan bin Saleh dari As-Sudi dari tentang Zil Qurbah, yaitu tentang kerabat Nabi SAW yang paling dekat. Hum Banu Abdul Muttalib, yang dimaksud Zil Qurbah itu adalah Banu Abdul Muttalib, anak keturunan Bani atau anak keturunan Muttalib. Haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana an Basatu an Ba'ana au haddatsana Yunus an Ibn Shihab qala akhbarana Yazid bin Hurmuza. Telah menceritakan pada kami Ahmad bin Saleh, telah menceritakan pada kami an Batah, telah memberi kabar pada kami atau telah menceritakan pada kami Yunus dari Ibnu Shihab. Beliau berkata telah memberi kabar pada kami Yazid bin Hurmuz anna Nazdat al-Harur hina hajja fi fitnat ibn Zubairi arsala ila ibn Abbas yas'aluhu an sahmi Zil Qurba wa yaqulu liman tarahu. Bahwa Najdah Al-Haruri hina hajja fi fitnat ibni Zubair, ketika fitnah melanda kepada Ibnu Zubair atau bencana. Nazdah Al-Haruri adalah tokoh tokoh Khawarij, ya. Beliau adalah salah satu di antara tokoh Khawarij pada waktu haji, yaitu ketika bencana menimpa kepada Az-Zubair, arsala ila Ibni Abbas yas'aluhu an sahmi Zil Qurba. Beliau mengutus kepada Ibnu Abbas bertanya tentang saham Zil Qurba, yaitu saham untuk kaum kerabat. Di atas sudah dikatakan bahwa Zul Qurba itu adalah Banu Abdul Muttalib. Wa yaqulu liman tarahu. Dia bertanya,
Untuk apa? Untuk siapa menurut pendapat Anda? Qala Ibnu Abbas, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, liqurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saham itu yang 1/5 atau 20% adalah untuk kerabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa qad kana Umar arada alaina min zalika ardan ra'ainahu, dan sungguh Sayyidina Umar pun sudah menawarkan atau menyodorkan yang 20% tadi kepada kami, min zalika, dari bagian itu, ardon ra'ainahu, yang kami benar-benar sudah melihatnya, duna haqqina, selain hak kami, faradadnahu alaihi, maka kami menolaknya, wa abaina an naqbalahu, dan kami enggan untuk menerimanya. Karena katanya di atas tadi qasamahu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 20% atau yang 1/5 itu sudah dibagi oleh Rasulullah kepada kaum kerabat. Sampai sebagian sahabat pada bertanya, kenapa Rasulullah membagikan itu kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Al-Muttalib, sedangkan kepada yang lain tidak? Berarti kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini kan sudah dibagikan, kenapa harus minta lagi? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam masalah harta dari zaman dulu memang senantiasa ini menjadi masalah. Ada orang yang sudah mendapatkan bagian merasa diri masih kurang juga. Ini padahal orang-orang yang kalau kita melihat pada zamannya adalah orang-orang yang cukup agamanya, tapi sudah masalah harta ya sampai sekarang apalagi ini terus menjadi masalah. Tapi kalau zaman dulu begitu mereka diterangkan bahwa ini memang sudah tidak ada bagian, mereka tidak akan menuntut, tidak akan mencari-cari, mereka ya hanya bertanya saja bahwa mungkin masih ada hak yang harus dikeluarkan supaya orang lain tujuannya juga tidak mengambil haknya. Apa sebabnya? Sedikit pun harta orang lain yang diambil nanti akan menjadi masalah di akhirat nanti. Seperti orang di zaman sekarang, terutama dalam masalah warisan, ada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tapi dia menuntut seolah-olah mendapatkan warisan. Kalau anak lebih dulu meninggal dunia dibandingkan dengan bapaknya, anak itu belum dapat warisan. Dan kemudian anak itu meninggal dunia, tapi sebelum bapak meninggal tadi ya, bapaknya kan masih hidup. Kemudian bapaknya meninggal dunia, yang ada kan cucunya. Dari anaknya yang tadi meninggal dunia, cucunya tidak dapat warisan. Apa sebabnya? Harta yang dimiliki oleh bapaknya belum menjadi hak waris, sebab pemiliknya masih ada. Orang sekarang banyak yang menuntut, bahkan sampai berantem dengan saudaranya yang lain. Tapi dalam Islam kan bijaksana, karena mereka tahu, karena mereka mendengar, itu boleh dikasih, bukan haram untuk dikasih. Tapi dia jangan menuntut warisan yang dari bapaknya yang sudah meninggal atau dari kakeknya. Apa sebabnya? Kan kakeknya waktu bapaknya meninggal belum meninggal. Nah ini karena dengan kebodohan. Ada juga orang tua yang merasa ingin bijaksana. Nanti kalau bapak meninggal dunia, harta bagi semua rata, laki-laki dan perempuan, supaya adil. Boleh nggak dilanggar amanat begitu? Boleh. Apa sebabnya? Dia mempunyai keputusan begitu tidak adil. Seolah-olah menuntut Allah itu salah, menuduh Allah jadi salah. Yang benar menurut perasaan dia. Kalau itu dibagikan semuanya ridho, tetapi tetap salah menurut hukum agama. Salah menurut hukum agama. Saya mau ikut kata bapak saja dosa. Apa sebabnya? Dia melanggar hukum Allah, hukum faraidnya.
Kecuali kalau bapaknya belum meninggal dunia, masih punya hak dia, belum menjadi harta warisan, belum menjadi tirka, masih diberikan hak oleh Allah untuk mengelola. Kalau dia sudah meninggal dunia, hak kelolanya pada Allah, berarti sudah harus serahkan pada aturan Allah. Tapi kalau dia masih hidup, kata Allah, itu masih punya kamu, silahkan. Mau dibagikan, mau dihabiskan untuk anak-anak, itu silahkan. Itu namanya hibah, bukan warisan. Nah, ini yang harus hati-hati, karena terus sampai sekarang urusan harta masih menjadi masalah yang sangat besar. Kan zaman sekarang orang banyak juga yang kurang ajar. Wakaf saja bisa ditarik lagi karena dia masih mempunyai celah. Ini sekalipun sudah wakaf, namanya masih nama bapak saya atau nama kakek saya, incuna yang menggugat. Diambil lagi, masjid pun dijual, bahkan kuburan diangkat, kuburan anak dijual. Sebab kalau dulu mungkin tanah itu masih murah, sekarang di pinggir jalan bisa jutaan. Kalau di Bogor di pinggir jalan ya tidak akan kurang dari 2 juta, 3 juta. Kan kali 100 meter itu seberapa juta? 300 jutanya. Kalau 100 dan itu lebih. Maka daerah-daerah warung jambu sampai ada masih dijual. Itu kalau sudah melihat masalah uang sambil tidak ada iman. Dan berapa banyak, ini kok beberapa hari yang lalu sebelum bulan puasa saya ketemu dengan seorang ustadz yang sudah mengurus satu tempat, dijadikan masjid, dijadikan majelis, diambil lagi oleh keluarganya yang sudah 10 tahun itu usah diusir dan diambil lagi oleh saudaranya. Sampai dia bilang, saya kapok menerima wakaf. Apa sebabnya? Masih ada celah untuk digugat oleh saudara-saudaranya. Padahal ya kalau surat-surat sih mungkin masih bisa diatur di dunia, tapi kan ijab qabul di hadapan Allah nggak bisa. Kita lanjutkan. Haddatsana Abbas bin Abdul Azim, haddatsana Yahya bin Abi Bukair, haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi an Mutawi an Mutarrif an Abdurrahman ibn Abi Layla qala sami'tu Aliyan yaqulu. Telah menceritakan pada kami Abbas bin Abdul Azim, telah menceritakan pada kami Yahya bin Abi Bukair, telah menceritakan pada kami Abu Ja'far Ar-Razi dari Mutarrif dari Abdurrahman bin Abi Layla qala, beliau berkata, sami'tu Aliyan yaqulu, saya mendengar Sayyidina Ali berkata begini, wallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khumusal khumus fawada'tuhu mawadi'ahu hayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus yang 1/5 tadi, dan saya letakkan pada sesuai dengan tempat-tempatnya hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa hayat Abi Bakar, dan juga pada saat Sayyidina Abu Bakar masih hidup, wa hayat Umar, dan juga pada hayatnya Sayyidina Umar. Fa'utiya bimali fada'ani, kemudian saya diberi harta. Fada'ani, saya dipanggil oleh Umar. Faqala khuzhu, kata Sayyidina Umar, ambil olehmu. Faqultu la uriduhu, kata Sayyidina Ali, saya tidak menginginkannya. Faqala, kata beliau, khuzhu, ambil. Fa'antum ahaqqu bihi, kalian adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta itu. Qultu, aku menjawab, qadistagnaina anhu, kami sekarang tidak membutuhkannya. Istighna artinya tidak butuh. Faja'alahu fi baitil mal, kemudian dijadikan harta yang tadi disodorkan, yang mau diberikan kepada Sayyidina Ali, disimpan di Baitul Mal. Karena bukan masalah tidak butuh, takut nanti ada hak orang lain yang terambil. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu, masalah harta. Makanya sebelum meninggal dunia harus rapi, harus tertib.
rapi, tertib, anak diajar, dididik supaya tidak gila harta, supaya mereka tahu hukum Allah, supaya takut kepada Allah. Di samping juga administrasi harus jelas, supaya tidak ada lagi nanti gugat-menggugat padahal sudah diijab kabulkan untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam. Tanggal 21 ya. Sebelum lupa, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah hari Kamis terakhir di bulan suci Ramadan. Ngaji kita hari ini diberi pahala 70 kali dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Kamis yang akan datang kita ngaji hanya perhitungan di luar bulan Ramadan. Tapi beruntung, maka beruntung kita di hari ini masih bisa belajar, masih bisa ngaji, insya Allah masih baca Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, yang berbeda pahalanya dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, pengumuman, kalau misalnya hari Idul Adha, Idul Fitri itu hari apa? Hari Ahad ya, atau mungkin saja hari Sabtu. Sudah ada pengumuman ya? Muhammadiyah Sabtu. Kita mau ikut Muhammadiyah atau mau ikut apa? Sumu biru iyatikum. Tapi kemungkinan ya, kemungkinan hari Sabtu ada. Kalau lebaran hari Sabtu, kita terakhir ngaji hari Jumat. Kalau lebarannya hari Ahad, hari Sabtu masih ngaji. Dan yang jelas nanti mulai senyawalan hari Ahad atau hari Senin, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa semuanya pada libur dulu ya. Sampai 6 hari nyawalan, dan setelah itu tadi malam saya tanya ke Abibi, gimana nih, mau langsung ngaji lagi atau kasih tahu kepada jamaah bahwa setelah nyawalan itu libur sampai satu minggu lagi. Berarti kalau hari Senin mulai nyawalan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Ahadnya Lebaran Syawal. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Ahad mungkin baru mulai. Ya. Berarti hari Ahad yang akan datang setengah bulan liburnya. Cekap setengah bulan. Pada nambah deh. Usahanya libur atau ya, takut ibu-ibu, bapak-bapak belum selesai urusan lebarannya. Kan kalau kita nyawalan nggak kemana-mana. Itulah pengumuman penting. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba Allah yang berbahagia. Sebab sabda Nabi, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi taatillah. Kebahagiaan di atas segala macam kebahagiaan yang sebenarnya adalah panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala.